Shalom saudara-saudara, murid-murid SDK yang ada di Jakarta maupun di Jabodetabek. Saya baru saja selesai berbicara dengan organizer Singa dari Yehuda, pendetanya Bapak David Manalu, dan saya baru saja berdoa buat beliau supaya diberikan keberanian, dibangkitkan rohnya untuk bisa menyuarakan suara kebenaran pada hari Selasa tanggal 15 di depan kantor kedutaan Amerika di Jalan Imam Bonjol, dan beliau akan berorasi di dalam bahasa Inggris dan juga di dalam bahasa Indonesia. Dan kebetulan Singa dari Yehuda diberikan platform kebebasan untuk berorasi pada hari itu, dan Bapak David Manalu memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian daripada orasi tersebut. Saudara, ini menjadi mimpi apa yang Tuhan suruh untuk Tuhan taruhkan di hati saya untuk diserukan bagi bangsa Indonesia. Apa yang menjadi mimpi saya untuk mengatakan bahwa kebangunan rohani itu akan terjadi di jalan-jalan. Dan saudara, ini akan terjadi di tanggal 15. Saudara, ini revival ketika umat Tuhan keluar dari zona kenyamanan dan pergi ke kemah-kemah musuh untuk dengan merendahkan hati, merendahkan diri, pergi ke kemah musuh dengan keberanian untuk saudara? Menyatakan kebenaran, menyuarakan suara rakyat, membela hak-hak orang yatim piatu, yatim, orang miskin, orang lemah, saudara, membebaskan para tawanan-tawanan, saudara-saudara. Oleh karena itu saya ingin menghimbau, mengencourage saudara-saudara yang memiliki hati untuk menjadi warrior-warrior Tuhan, revivalist bagi Indonesia. Ini adalah waktunya bagi kita tidak hanya bersembunyi di dinding kita, saudara-saudara. Ada waktunya untuk bersembunyi, disembunyikan Tuhan, tapi ada waktunya kita keluar untuk berperang. Saudara, begitu Bapak Manalu mendengar bahwa saya ikut dan saya akan bawa murid-murid saya, pendoa-pendoa dari Hannah Hudson Ministry. Wow, beliau tuh sudah kasih tahu ke orang berikutnya, ke orang sebelumnya, bahwa akan ada tambahan antara 10 sampai 15. Nah, kebetulan itu adalah angka yang sama yang saya berikan kepada beliau. Dan saya katakan saya berorasi khusus untuk kepada gereja Tuhan dan khusus untuk Indonesia. Nah, kebetulan saya punya pesan nubuatan untuk Indonesia, untuk pemerintahan Indonesia, dan untuk rakyat Indonesia, dan untuk gereja Tuhan. Sekarang Tuhan sudah kasih platform sebebas-bebasnya, saudara-saudara, di ibu kota negara. Ini teritori musuh. Ini adalah kesempatan untuk menyuarakan kebenaran. Ini adalah waktunya untuk gereja Tuhan bangkit untuk apa? Di tengah-tengah kegelapan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Bukankah tahun 2020 saya berdoa, Indonesia, bangkitlah sebab terangmu sudah datang. Ini adalah waktunya terang Tuhan bercahaya atas Indonesia, dan terang itu akan bercahaya melalui gereja Tuhan. Saudara, lihat dan belajar dari kejadian daripada 2 Raja-Raja 6 dan 7. Bagaimana Tuhan hanya memakai 4 orang kusta yang rendah hati, yang berani memilih untuk keluar dari zona kenyamanannya yang mematikan dan membunuh perlahan-lahan. Mereka tidak mau mati perlahan-lahan. Mereka tidak mau mati bunuh diri karena kelaparan, ketakutan. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk bertarung bagi hidup mereka, bagi nyawa mereka loh, saudara. Karena mereka tuh akan mati kelaparan karena kota Samaria terkepung selama bertahun-tahun, sehingga tidak ada, saudara, harapan kehidupan. Tetapi oleh karena keberanian 4 orang kusta, Tuhan pakai 4 orang kusta, the nameless and faceless, tapi memiliki the spirit of warrior, memiliki kerendahan hati untuk pergi ke kemah-kemah musuh. Untuk apa, saudara? Menjara bangsa, menjara harta karun, menjara saudara-saudara kekayaan dan makanan kelimpahan terjadi di kemah musuh. Saudara, Tuhan katakan di akhir zaman ini, oh Tuhan, cara Tuhan bekerja bukan lagi cara-cara lama, tetapi Tuhan sedang membuat gereja menjadi kulit anggur yang baru. Tuhan sedang mencurahkan anggur yang baru bagi gereja. Saudara, kita harus siap untuk menerima gelombang tsunami revival yang akan Tuhan curahkan bagi Indonesia.
Tetapi ini tidak akan terjadi kalau kita duduk diam dan waiting until the world tell us what to do for the church. Kita yang akan menentukan nasib bangsa ini, bahkan nasib bangsa-bangsa gereja Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, saya berdoa dan saya menghimbau supaya saudara bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan bangsa ini ya Bapak. Bangsa ini saudara-saudara, keluarlah dari zona kenyamananmu, keluarlah dari persembunyianmu. Jangan biarkan dunia ini, sosial media menentukan apa yang harus engkau lakukan. Jangan biarkan elit-elit global dunia, penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa dunia menentukan nasib saudara, menentukan destiny saudara, dan menentukan identitas saudara. Saudara, dunia tidak akan pernah memberikan identitas yang true, identitas yang sejati. Tetapi saudara, identitasmu hanya ada di dalam sebuah Alkitab, yaitu firman Tuhan. Engkau adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Gereja Tuhan adalah umat Tuhan yang perkasa untuk apa? Memerintah di bumi ini. Saudara, saya berharap saudara bisa ikut dan gabung bersama dengan kami untuk pergi, saudara-saudara, menyuarakan suara kebenaran dan membela bangsa kita dan berdiri bagi bangsa kita, saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.